Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Pratama. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir dan entah sampai kapan akan berakhir, menyebabkan berbagai masalah dalam segala bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Perekonomian dunia terlihat sedang tidak baik-baik saja, termasuk perekonomian Indonesia. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi karena dampak dari COVID-19. Mulai dari UMKM, bahkan sampai perusahaan besar banyak yang merugi, dan tak sedikit pun mereka bangkrut dan menutup usahanya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia adalah pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB. Kantor-kantor ditutup, mal-mal ditutup, banyak tempat-tempat usaha, tempat-tempat hiburan, atau tempat-tempat makan tidak diizinkan beroperasi. Hal tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan drastis. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19 ini, seperti memberi bantuan sosial berupa sembako untuk masyarakat terkena dampak COVID-19, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, dan juga meringankan beban orang-orang yang memiliki hutang, serta memberikan pemotongan harga untuk pembayaran PLN untuk kelas tertentu. Tak hanya pemerintah, banyak artis atau influencer terkenal di Indonesia yang melakukan penggalangan dana. Dan dana yang terkumpul dibelikan sembako untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu dampak ekonomi akibat COVID-19 secara luas. Yang saya akan bahas hanya seputar potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya PSBB, banyak mal ditutup, tempat-tempat usaha ditutup, rumah makan ditutup, dan hal tersebut menyebabkan penurunan penjualan yang menyebabkan kerugian bagi UMKM hingga perusahaan besar. Walaupun ada sebagian yang masih diizinkan beroperasi seperti toko alat kesehatan dan penyedia bahan rumah tangga, tetapi tetap saja jumlah penjualannya tidak sebanding di saat sebelum pandemi COVID-19. Hal itu disebabkan karena banyak orang yang tidak memiliki uang untuk belanja kebutuhan pokok dan bertahan hidup dengan bantuan dari pemerintahan atau orang lain. Dan juga banyak yang masih enggan untuk keluar karena takut tertular virus corona. Dengan begitu, beberapa orang di kalangan menengah ke atas lebih memilih belanja dengan jumlah banyak untuk stok beberapa bulan ke depan, atau bahkan juga ada yang berbelanja melalui online shop, melalui e-commerce yang tersedia di Indonesia. Asosiasi E-commerce Indonesia atau yang biasa disebut IDEA mengungkap, e-commerce berjenis marketplace atau pasar daring sedang menuai keuntungan. Sebaliknya, pelaku bisnis ride sharing atau ojek daring justru setengah rugi akibat dihantam pandemi COVID-19. Jenis e-commerce yang menuai panen adalah marketplace yang spesifik. Misalnya, marketplace yang menawarkan produk kebutuhan barang sehari-hari, e-commerce yang menawarkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini juga dinilai sedang menuai keuntungan di tengah pandemi yang masih mengintai kesehatan publik. Namun, disayangkan bagi kalangan pelaku e-commerce yang menggeluti ojek daring saat ini mengalami kondisi setengah rugi akibat hantaman wabah COVID-19. Ketika pandemi melanda Indonesia, kemudian terbit keputusan ojek online tidak boleh menarik penumpang. Otomatis, bisnis ride sharing mengalami penurunan drastis. Kendati kategori layanan lainnya yakni order makanan via ojek daring meningkat, sayangnya peningkatan kategori itu tidak menutupi kerugian di kategori layanan angkutan penumpang. Walaupun saat ini telah memasuki masa normal baru, diperkirakan pertumbuhan dalam layanan angkutan penumpang ojek online belum kembali seperti sebelum pandemi. Alasannya, banyak perusahaan dan institusi yang masih memberlakukan kebijakan kerja dari rumah bagi para pegawainya. Sebagian masyarakat juga masih khawatir untuk menggunakan layanan ojek daring. Ditambah lagi, belum ditemukannya vaksin untuk COVID-19. Salah satu perubahan yang dirasakan e-commerce akibat pandemi juga meningkatnya pengguna model business to consumer atau B2C. Menurut CEO Tanihub Ivan Ari Setiawan, dibandingkan dengan model business to business atau B2B, model bisnis B2C di perusahaan rintisan yang berfokus pada produk pertanian tersebut mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Market B2C naiknya di luar ekspektasi.
Bisa dibilang anomali juga, karena saat ini orang-orang belanja kebutuhan secara online untuk menghindari infeksi di masa pandemi ini, kata Ivan melalui seminar virtual Jumat 19 Juni. Menurut data dari Kominfo, penjualan produk sanitasi secara online meningkat hingga 600% dan penjualan produk makanan dan minuman naik hingga 260% selama pandemi. Data tersebut belum termasuk peningkatan transaksi online pada produk-produk lainnya. Bisa dilihat di sini merupakan data yang saya dapat dari Circlo Insight, yang mana diagram tersebut menunjukkan peningkatan signifikan yang terjadi pada industri e-commerce, khususnya untuk bahan makanan dan juga kesehatan yang ada di Indonesia. Ini adalah diagramnya. Berikutnya adalah saya mengutip survei yang dilakukan oleh Daily Social ID kepada 966 responden dan didapatkan data sebagai berikut. 1. 3 teratas aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan. Yang pertama ada Shopee 85%, yang selanjutnya ada Tokopedia 66% dan Lazada 49%. Yang kedua, 3 teratas aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama ada Happy Fresh 41%, Sayurbox 31%, dan Freshbox 29%. Selanjutnya, layanan antar makanan yang sering digunakan. GoFood 51%, GrabFood 48%, dan lainnya 1%. Berdasarkan paparan yang sudah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa e-commerce pada masa COVID-19 memiliki potensi yang sangat baik. Dengan adanya peningkatan signifikan dalam industri e-commerce, banyak UMKM yang belum pernah menjual melalui e-commerce akhirnya menjualkan produknya melalui e-commerce. Selain itu, menurut saya bahwa industri e-commerce akan terus berkembang dan melaju dengan pesat dan tidak akan pernah mati. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.